moments later. Oh ya guys, perkenalannya sudah selesai. Stay tune terus ya di vlog kita. Dadah. Bye-bye. Hai guys, sebelumnya ini kita lagi sama cowok-cowok nih. Kita mau OTW berangkat ke rest area selanjutnya. Bye bye. Hai guys, ketemu lagi di vlog kita berdua. Kita sekarang lagi ada di daerah Limbangan. Sorry guys. Kita lagi ada di Limbangan. Kita habis sholat sama habis beristirahat. Terus kita juga bakal lanjut perjalanan ke rest area yang selanjutnya. Kalian tunggu-tunggu aja ya di vlog kita. Bye bye. Hai guys, sekarang kita udah nyampe di PT Prox Indonesia. Cuman kita belum ke PT-nya langsung, kita nunggu PT-nya buka. Habis itu kita akan langsung jalan ke PT Prox Indonesia. Yuk ikutin semuanya. Bye-bye. See you guys. Hai guys, sekarang kita udah nyampe di PT Prox Indonesia. Ini PT-nya. Sekarang kita langsung mau masuk ke dalamnya karena kita udah dipanggil ke dalam. Ya, tetap stay tune di vlog kita ya. Bye bye. Prox Indonesia merupakan industri startup drone komersial pertama di Asia Tenggara yang didirikan oleh UMG pada tahun 2018. Perusahaan Prox Indonesia terletak di Jalan Imogiri Barat, No KM RW 7, Semail, Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prox Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur drone dan menyediakan berbagai jenis drone seperti drone untuk penyemprotan lahan pertanian dan perkebunan, drone untuk pemetaan udara, drone untuk analisis data spasial, surveillance drone, fast-senger drone, dan juga cargo drone. Drone dalam konteks teknik komputer dan jaringan erat kaitannya dengan teknologi jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan dan mengendalikan perangkat tersebut. Seperti komunikasi jaringan, drone menggunakan teknologi komunikasi seperti Wi-Fi, radio frekuensi, atau jaringan seluler. Selain itu, untuk pengendalian drone dengan jarak jauh, drone dikendalikan melalui perangkat keras, remote control atau komputer yang memanfaatkan teknologi IoT. PT Prox Indonesia bergerak di bidang usaha pengembangan teknologi dan layanan solusi berbasis IoT. Perangkat IoT untuk berbagai kebutuhan. Ada beberapa bidang usaha utama mereka. 1. Teknologi IoT, 2. Smart City Solution, 3. Sistem otomasi dan pemantauan, 4. Hardware dan software custom. Ada yang 10 liter, ada yang 16 liter, ada yang 22 liter, ada yang 30 liter. Itu untuk yang moderator. Terus ada juga yang big swing kayak gini. Itu tuh ada Skywalker itu gunanya buat kayak pemetaan dan lain-lain, pemetaan lahan atau kayak ya untuk survei dan lain-lain, kayak misal pembuatan jalan tol ya, itu kan nanti juga ada pemetaannya mau lewat mana dan lain-lain tuh nanti, nah itu bisa memakai drone. Terus ada juga yang untuk apa namanya, nah, ada juga yang surveillance tuh nanti juga ya gunanya untuk perang ya, lebih ke perang. Jadi untuk mata-mata. Jadi kalau kalian
lihat-lihat, mungkin pernah lihat kayak perang di luar negeri itu memakai drone, nah, salah satunya pakai itu. Tuh, terus kita juga pernah buat drone kargo yang kemarin Jawa Barat tuh ada yang kena musibah itu gimana ya, yang longsor dan lain-lain itu. Ya sebenarnya itu belum terpasang ini ya, belum terpasang apa namanya, belum terpasang motor. Jadi motornya itu gede. Mana ya motornya? Nah, aku simpen ya di gudang. Jadi motornya itu gede banget. Aku yakin kalian nggak bisa ngangkat. Nggak bisa kalau satu orang gitu. Gitu. Nah, ini tuh nanti bisa menampung 2 orang. Drone ini bisa menampung 2 orang dan bisa terbang. Tuh. Emang pada awalnya drone ini diperuntukkan untuk seperti taksi pada biasanya, namanya taksi drone, passenger drone. Itu. Terus, nah ini salah satu contoh 10 liter, sebenarnya ini repair. Ini apa namanya? Pasalnya masuk bengkel lah, karena punya orang, terus kita repair. Mungkin sudah cukup, tinggal mungkin dari kalian ada pertanyaan. Monggo. Yang lain? Gimana cara kerja sistem komunikasi pada nirkabel drone? Kabel drone. Ada drone, ada kabelnya drone gimana? Sistemnya itu pakai pakai frekuensi 2,4 GHz. Jadi dia ya transmisi data aja, transmisi data biasa aja. Cuma nanti ada dua tuh, ada videonya juga ke kirim ke sini, sama kita mengontrol di sana. Dan kita juga dapat data-data kayak ketinggiannya berapa, terus kecepatan dia jalannya, lajunya berapa, nanti datanya juga masuk ke remote, video juga masuk ke remote, cuman kita juga bisa kontrol ke. Nah, untuk penjelasan ya, ada kayak jantungnya, jantung drone-nya. Nanti itu gunanya PCB adalah untuk mengalirkan listrik ke semuanya, termasuk ke motor-motornya. Itu nanti dari baterai masuk ke PCB, PCB-nya itu untuk menyalurkan daya ke semua motor dan semua spare part yang membutuhkan daya. Tuh. Terus ya mungkin saya jelaskan sedikit ya. Di sini ada 2 sensor. Di sini kita memiliki 2 sensor. Yang pertama tuh sensor obstacle ini. Itu obstacle gunanya untuk mendeteksi adanya halangan di depan kayak pohon, kayak tiang dan lain-lain. Nah itu gunanya nanti kalau ada tiang, misalnya ada tiang di depan drone-nya, nanti drone-nya bakal berhenti sendiri. Gitu. Itu untuk mengantisipasi terjadinya crash. Terus yang kedua ada yang ini tiren itu gunanya untuk sensor ketinggian. Nah jadi ketika kalian nanti bakal nyemprot padi misal, itu yang bekerja adalah sensor tirennya. Jadi misalkan kalau padi nih umur segini baru tanam, itu kalau tanam kan harus kita agak tinggi ya, karena kalau terlalu rendah nanti padinya bakal rusak. Nah nanti sensor itu yang menentukan ketinggiannya, kayak misal kita mau diatur di angka, kalau kita biasanya untuk padi yang baru tanam sekitar 3-4 meter. Jadi kita tinggal kita atur, nah nanti sensor itu yang bakal bekerja gitu. Jadi apa namanya, kayak misalkan lahannya terasering, itu pun nanti dia bakal ngikutin. Gitu. Terbangnya juga bakal ngikutin lahannya. Ada yang lain? Punya perusahaan ini ya. Nah kita dari dana sendiri gitu, terus kita riset. Awalnya tuh riset doang awalnya. Kita bukan komersil, kita cuma riset doang. Kita awalnya juga buat kayak drone ini passenger itu riset. Terus pada akhirnya karena kita merasa bahwa kita mampu, jadi kita akhirnya jualan. Gitu. Awalnya tuh sebelum jualan juga kita membuka jasa. Kita membuat drone, kita membuat jasa. Kita nyemprot di daerah Kalimantan sama Sumatera. Itu jasa penyemprotan di situ. Nah kita punya site di situ. Jadi setelah itu pada akhirnya kita memutuskan untuk membuat drone yang komersil. Oke, ada lagi.
A few moments later. Hai guys, kita udah nyampe di rumah makan. Kita habis makan nih, kita mau lanjut ke Candi Prambanan. Yuk ikutin nih guys, kita lagi di jalan. Oke, tetap stay tune di vlog kita ya, bye-bye. Sekarang kita berada di Candi Prambanan. Mantap. Satu kata. Kita nikmati Prambanannya. Bang, mana candi? Let's go. Ngelilingin Candi Prambanan. Ikutin terus ya. Nih. Kita hari ini. Ya, nih lihat ya. Oh my god. Naik itu. Oke, sekarang kita sudah berada di Prambanan. Candi Prambanan. Oke. Minum. Thank you. Candi Prambanan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Rara Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi Prambanan terletak di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, nomor 16, Kranggan, Bokoharjo, Kecamatan. Hai guys, ketemu lagi sama kita. Sorry banget nih kemarin gak di video soalnya lelah banget, udah langsung tidur. Sekarang kita mau ke bawah buat sarapan. Ini kita mau lagi ngantri lift. Kita sekarang ke bawah, nanti kita video lagi. Bye bye. Halo, hai. Ini kita udah nyampe di tempat makan. Kita lagi mau makan. Guys, say hi guys. Kita makan dulu ya. Jangan kemana-mana, stay itu di vlog kita. Bye bye. A few moments later. Hai guys, ketemu lagi. Sekarang ceritanya kita mau lanjut perjalanan ke pantai. Kita harus meninggalkan hotel yang seenak ini guys. Lihat. Sorry ya acak-acakan. Hai, habi. Pokoknya tetap stay di vlog kita. Aku mau muncak loh. Tetap stay. Bye bye, jangan kemana-mana ya. Halo semuanya, ketemu lagi kita di vlog yang mungkin terakhir, bisa bilang terakhir atau yang setengah dari terakhir. Kita sekarang udah nyampe di A few moments later. Gunung Pasir. Habis itu kita bakal siap-siap naik jeep. Pokoknya tungguin keseruannya. Nanti kita kasih keseruannya di pas di jeep. Pokoknya tetap stay di vlog kita. Bye bye. A few moments later. If you don't stop calling, then I can't let go when you're just